Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih khairu jalisin fiz zamani kitabun. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan BDR ya, dan kita akan melanjutkan materi di pelajaran PAIBP. Alhamdulillah anak-anak, kita masih dalam keadaan berpuasa dan hari ini kita sudah sampai di hari ke-7 bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sanggup dan mampu melaksanakan dan menuntaskan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sejarah singkat kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak solih dan solihah, seperti kita sudah ketahui ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hiro dengan perantara yaitu malaikat Jibril. Menjelang usia yang ke-40 tahun, beliau sudah mulai sering menyendiri ke Gua Hiro yang jaraknya beberapa kilometer dari utara kota Mekah. Saat di Gua Hiro, itulah malaikat Jibril datang kepada beliau dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan insya Allah kalian sudah hafal ya surat ini. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hiro dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Anak-anak soli, kita juga akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu ada dua bagian. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW di awal mendapatkan wahyu, beliau berdakwah secara rahasia terhadap kaum kerabatnya saja yang terdekat. Siapa saja mereka yang didakwahi oleh Rasulullah SAW? Nah, mereka adalah yang pertama Siti Khadijah. Nah, dia adalah istri dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam disebut juga dengan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW juga berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Anak-anak solih dan solihah, itu adalah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan cara terang-terangan. Anak-anak solih dan solihah, selain kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, kita juga akan membahas secara singkat tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahun duka cita, yaitu disebut juga dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Kenapa? Karena pada tahun ke-11 dari kenabian, wafatlah dua orang pembela Rasulullah yang sangat ia cintai. Yang pertama adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib.
sehingga tahun itu disebut juga dengan tahun Amul Huzni atau tahun duka cita. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Kita akan bahas sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, anak-anak soleh dan solihah, dalam kisah peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali ya hikmahnya. Di antaranya yaitu menguji keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, perlu kalian tahu ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang pertama membenarkan peristiwa ini adalah sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak solih dan solihah, kita sampai ke materi yang kelima, yaitu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kisah ini, kisah yang sangat luar biasa. Ketika kita meresapi, kita menyimak bagaimana Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pulang dari kuburan para sahabat di Baqi dan mendapatiku sakit kepala. Aku berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Demi Allah, wahai Aisyah, justru kepalaku yang sakit." Sejak dari Baqi itu, sakit beliau semakin parah. Beliau sakit selama 14 hari. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Anak-anak solih dan solihah, dalam kisah ini sangat luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW memikirkan kita sebagai umatnya, ya. Dalam akhir hayatnya, umatnya yang sering diucapkanlah menjelang wafat beliau. Nah, demikian ya materi PAIBP di pekan ini. Mungkin nanti kalian bisa mencari kisah lengkap tentang Rasulullah SAW. Dari Pak Saiful cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.